Halo, apa kabar? Kali ini kita mau unboxing kamera beginner Canon 1500D. Dulu saya sudah pernah punya 1100D. Saya waktu itu cukup puas dengan fotonya ya. Menurut saya itu kualitasnya bagus. Bahkan sampai sekarang pun HP menurut saya masih belum bisa menyamai kualitasnya, terutama prosesor dari Canon ya. Tapi waktu itu saya jual karena memang saya tidak butuh, karena waktu itu saya baru main YouTube, sementara kemudian menggunakan kamera 1100 itu kalau nggak salah cuma HD kualitasnya. Ini juga kualitasnya Full HD ya, Full HD 30 frame per second. Jadi ini sih sebetulnya nggak cocok buat buat dijadikan untuk video video YouTube. Saya sempat beli ini nih, Lumix ya, tapi menurut saya sih dibandingkan handphone dia kalah mudah penggunaannya, dan saya juga tidak merasa bahwa Lumix ini lebih bagus dibandingkan dengan kamera dari smartphone. Jadi ini juga jarang saya pakai. Nah, masalahnya dipakai buat moto ini nggak bagus ya. Jadi saya beli ini dulu karena mau mengejar 4K 60 frame per second kalau nggak salah. Saya lupa nih 60 apa 30 per second. Dan ini dulu kenapa pilihannya Lumix, karena banyak faktor ya. Salah satunya kalau nggak salah, kalau beli yang kalau nggak salah ada dua ya, yang mirrorless populer itu Lumix sama Sony. Seingat saya Sony itu suka overheat ya kalau 4K, sementara Lumix ini masih lebih lama lah. Kemudian kekurangan lainnya adalah biasanya untuk fokus ya agak susah ya menggunakan layar kecil ini dibandingkan layar handphone. Untuk fokusnya juga susah. Jadi selain resolusi, fokusnya juga susah, sehingga mau nggak mau akhirnya kita pakai handphone. Dan sampai sekarang saya tetap pakai handphone meskipun saya beli banyak kamera ya, tapi tidak ada yang pernah dipakai, termasuk yang Lumix ini ya. Mungkin cuma 2 kali atau 3 kali saya pakai sejak dibeli berapa tahun yang lalu. Jadi saya kembali lagi ke kamera beginner. Kenapa? Karena saya incar fotonya. Ini barusan saya beli di Datascript. Kita unboxing saja ya. Nah, ini dia. Jadi, kenapa belinya 1500D? Karena saya sudah cukup puas dengan 1100D yang sebelumnya adalah, bisa dibilang apa? Kakaknya dia, ya, kakaknya dia. Jadi dulu ada 1000. Awalnya kenapa saya beli 1100? Karena ada 1000 punya teman saya pinjam, saya puas, saya beli, kemudian waktu itu sudah keluar 1100. Nah, 1500 ini adalah edisi paling akhir, tapi sebetulnya udah cukup lama ya, saya lupa nih 2000 berapa ya, 2019 apa 2018. Jadi sejak itu tidak ada lagi yang baru. Oke, kalau di sini disebutkan ya dia rilisnya tahun 2018, jadi udah 4 tahun. Nah, mungkin teman-teman penasaran loh, kok kenapa ngapain beli edisi 2018? Ya karena tidak seperti handphone yang keluar setiap tahun. Kamera itu memang ada periode-periodenya. Nanti andaikan keluar yang versi baru lagi, saya akan jual, saya akan beli yang versi barunya. Tetap di seri yang beginner ini 1000 karena saya sudah cukup puas. Mungkin nanti saya akan beli lensa ya nanti ya. Karena sebetulnya fungsi kamera ini hanya untuk foto-foto saja, foto orang khususnya untuk foto keluarga ya. Yang menurut saya kalau kita cetak ya, kalau untuk sekedar di share saja pakai handphone bagus, tapi kalau untuk dicetak saya tetap percaya kita harus pakai DSLR. Ya, ini sebetulnya kamera yang punya banyak keterbatasan tapi bisa memenuhi kebutuhan dasar yang saya inginkan. Jadi untuk foto-foto oke, tapi untuk video teman-teman jangan beli yang ini ya, apalagi ini udah tahun 2022, sudah 4K 60 frame per second, bahkan di HP itu sudah 8K ya gitu. Oke, ini dia ya kartu garansi resminya dari Canon ya. Nih, Datascript. Ya, tuh. Jadi ini harganya 7,9, 7899 saya beli di sini. Nah, ini dia ya harganya 7899. Ini versi resmi ya dari Canon ya. Kalau mau yang murah sebetulnya bisa aja beli yang garansi distributor, itu harganya sekitar 5, ya seingat saya 5,4 5,5. Tapi kalau ada apa-apa nanti kita takutnya ribet ya, walaupun sebetulnya nggak juga ya, pengalaman saya dulu. Mungkin nanti keuntungannya kalau Anda beli yang ini, yang versi garansi resmi, dijual nanti lebih gampang.
Oh ya, satu lagi, kenapa saya belinya 1.500 ya, karena ya ini nanti kalau mau dijual gampang gitu loh. Oke, ini petunjuknya, tapi kok fotokopiannya jelek banget ya. Nih, ini fotokopian kertasnya jelek banget. Nih fotokopi A3 kalau saya perhatikan nih. Tuh. Ntar kita geser, nanti di post aja ya. Kualitas kertasnya murah banget tuh. Jadi sebetulnya nggak beda jauh dengan apa istilahnya itu, barang-barang garansi distributor. Cuma bedanya kalau distributor kan biasanya nggak ada ininya, nggak ada buku petunjuknya karena tidak ada kewajiban. Beda dengan kalau yang garansi resmi memang ada kewajiban untuk membuat buku petunjuk. Nah ini sebenarnya buku petunjuk aslinya ya. Buku petunjuk aslinya sih bahasa Inggris. Nih. Jadi namanya ini ada 3 sebetulnya. Kalau nggak salah di Amerika apa di Eropa namanya Rebel T7. Ini di Indonesia, di Asia rasanya 1500D. Kemudian ada namanya lagi nih, apa nih? KISS X90. Jadi ini kalau kita searching di YouTube, ini barang yang sama ya sebetulnya, cuma beda nama saja. Ya mungkin ada perbedaan tapi nggak banyak ya. Ya kayak mobil atau mobil lah ya. Beda daerah, beda wilayah, bisa beda namanya. Oke, selain itu kita juga dapat ini ya, strap ya. Biasanya ini jelek nih. Sehingga saya sih pakainya sebentar udah cepet copot. Kemudian ini apa ini? Oh ya, salah satu alasan kenapa saya beli Canon lagi, karena meskipun layarnya itu fix ya, displaynya nggak bisa di flip-flip seperti ini nih, tidak bisa dibuka begini nih ya. Jadi kita ya kalau mau selfie mau apa sebetulnya enak kalau begini nih, atau kita mau lihat dari sini kita bisa ya. Tapi jangan takut karena sudah bisa dioperasikan via Bluetooth, via aplikasi, via Wi-Fi. Bisa dari aplikasi, jadi kita kalau mau moto gitu kita bisa jadikan HP kita sebagai shutternya ya, jarak jauh. Nanti kita coba. Oke, kita unboxing saja dulu ya sekarang. Kemudian di dalamnya ada colokan. Ini untuk buat ngecas, ini baterainya yang banyak dikritik karena cuma berapa katanya kapasitasnya, cuma 860 ya. 860 ya. Kalau buat videografi mungkin ini sebentar ya, tapi nggak masalah kan, kita cuma buat foto-foto. Kemudian berikutnya yang ada di dalam sini adalah ini lensa kitnya ya. Ini lensa kit, kita lihat dulu sebentar ya. Mungkin nanti saya akan beli kamera, saya akan beli lensa lagi ya, supaya bisa mendapatkan kualitas foto yang lebih bagus ya. Nih kit standar yang didapat dalam pembelian tuh. Mungkin nanti lensanya juga malah lebih mahal nanti daripada kameranya, tapi ya begitu ya. Oke, ini buat ngecas ya. Jadi kabelnya tadi dicolok ke sini, baterainya dimasukkan ke sini. Oke, kita letakkan lagi apalagi yang ada dalam paketnya. Oke, ini bodinya ya. Bodinya kita lihat ada yang lecet-lecet enggak. Nah, seperti ini bodinya nih kan, fix ya. Tuh, nggak bisa diotak-atik. Bahannya plastik banget nih. Tuh. Sama waktu itu dikritik dia nggak ada mic di sini. Tuh. Ini buat shutter kalau nggak salah. Kemudian ini apa nih, mic mini ya, mini USB. Ini buat HDMI out. Kemudian baterainya dikritik nih di bawah sini nih naruhnya. Kenapa? Karena ya kalau kita masukkan menggunakan tripod jadi susah ngebukanya. Bahkan kartunya juga ada di sini kalau nggak salah nih. Jadi kalau mau nyopot-nyopot lebih ribet, tapi ya nggak masalah lah, kita kan foto-foto ya. Oke, ini ya fisiknya ya, kayaknya sih aman nih, nggak ada yang lecet-lecet. Tuh kurang lebih sama ya dengan dulu 1100.
Dulu saya suka pakai auto atau AVI ini ya. Manual juga kadang-kadang saya suka pakai. Ya pada prinsipnya kalau mau belajar kamera itu sebaiknya Anda belajar menggunakan smartphone dulu versi manualnya. Nah dari situ tuh kita ketahuan bagaimana cara mengatur parameter ini kalau kita menggunakan setting manual. Tapi sih berdasarkan pengalaman saya, kalau buat foto orang sih lebih baik auto aja ya. Kalau mau dirubah pakai yang AVI saja nih gitu ya. Ini bukanya gimana, gini tuh ya, kurang lebih sama lah dengan dulu 1100 saya. Jadi alasannya kenapa beli ini ya, ini kan mau lebaran nih, jadi harus ada fotografi, harus ada fotografer, harus ada foto-foto. Nah pengalaman saya selama ini, foto-foto yang kita hasilkan melalui smartphone memang terlihat bagus pada saat ada di kamera, di handphone. Tapi pada saat kita cetak, nah ini kan kami ini kan generasi old sebetulnya. Pada saat masuk ke dalam percetakan ya, fotonya dicetak, hasilnya ya beda, nggak sama gitu ya. Jadi tetap saya anggap prosesor dari siapa? Dari tuh udah ngunci. Tuh, gitu ya guys ya. Kita coba tes masukkan baterai. Kartu, sebentar nanti kartu saya ambil dari kamera Panasonic ya. Karena dia nggak bisa dipakai kalau nggak pakai kartu. Mudah-mudahan kita dikasih baterainya berapa persen. Tuh 2018 ya. Jadi memang sesuai dengan tahun produksinya. Oke, kita set tanggal dulu. Sekarang tanggal 27. Oke, no cut in kamera, baterainya separuh. Sebentar kita coba masukkan baterai. Oke, ini ya. Kita coba copot. Mana baterainya nih? Di sini bukan. Nah, mungkin di sini. Nah, yang benar itu harusnya di samping begini ya. Jadi kita bisa ganti-ganti dengan mudah. Nih kartunya, saya punya 2 kalau nggak salah. Saya punya 128. Ini memang disiapkan untuk 4K ya kalau nggak salah nih. Makanya ini menggunakan Extreme Pro 128 GB dengan kecepatan baca 95 megabyte per second, kelas 3, dan ini kelas 10. Saya lupa persisnya, tapi ini saya beli waktu itu untuk 4K ya. Oke, kita coba masukkan. Posisinya seperti ini. Oke, tuh auto AVI biasa saya. Jadi aperture priority AE. Oke, gitu aja teman-teman ya. Video kita kali ini. Jika ada pertanyaan dan alasan kenapa sih hari gini masih pakai kamera beginner 2024 lagi, 2018 lagi ya, alasannya karena memang ini memang cocok buat foto-foto. Nah, kita foto satu ya. Nih tanaman. Sebentar, caranya mengganti menjadi display. Nah tuh. Sorry. Nah tuh. Gitu ya. Kita coba foto. Hasilnya nih, tuh hasilnya mungkin nggak begitu bagus ya di sini kelihatannya, tapi nanti dicetak baru kelihatan bahwa ini bagus apa enggak. Oke, sekian video dari saya.
Sampai jumpa di video berikutnya.